Ya, saya lagi buka YouTube. Di sini ada channel ya, Mamba Usman gitu. Baru saja katanya di sini info penting BKN perihal pembuatan akun dan dokumen wajib pendaftaran PPPK 2024 ya. Jadi kita lihat dulu apa katanya. Min SSCSN Formasi P3K tahun anggaran 2024. Jadi ada surat dari Biro Kepegawaian Negara tanggal 17 September ya, baru saja hari ini 19 September ya. Kepala BKD dikatakan di sini berkenaan dengan segera dimulainya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 perlu dilakukan persiapan oleh instansi berkaitan dengan layanan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Ibu menugaskan admin SSCASN Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024 atau PPK untuk mengikuti BIMTEK yang akan diselenggarakan hari Rabu tanggal 18, berarti kemarin ya. Nah, ini coba dulu. Ini ada pertanyaan. P3K ikut CPNS tapi tidak lulus. Bagaimana nasibnya? Katanya. Jadi kalau ada P3K, dia ikut CPNS tapi tidak lulus. Jadi katanya di sini pelamar yang tidak lulus P3K atau CPNS, maksudnya ini berarti tenaga honorer ya, yang belum P3K ataupun belum CPNS. Pelamar yang tidak lolos P3K atau CPNS akan tetap terdaftar sebagai tenaga honorer hingga Desember 2024. Bagi pelamar yang sudah masuk dalam database BKN, status mereka akan berakhir sebagai tenaga non-ASN pada Desember 2024 jika tidak lulus seleksi. Nah, ini jawaban pertama dari tadi yang kemarin saya. Nah, yang kedua, jika seorang non-PNS, kita katakanlah, mereka tetap bisa berada dalam database BKN. Namun, kelanjutan statusnya tergantung pada berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa sanksi tegas akan diberikan jika seorang yang sudah dinyatakan lulus P3K mengundurkan diri. Nah, ini kalau dia sudah lulus mengundurkan diri. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk pertanyaan yang sama. Jadi ini pertanyaan tadi, apakah PPK atau non-ASN mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus? Jika tenaga non-ASN mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus, mereka akan tetap terdaftar sebagai tenaga non-ASN dalam database BKN hingga masa penataan tenaga non-ASN berakhir Desember 2024. Setelah itu, status tenaga non-ASN akan dihapus dan tidak lagi berstatus pegawai pemerintah. Nah, jadi pertama kita simpulkan, kalau dia P3K melamar sebagai CPNS dan tidak lulus, dia tetap sebagai P3K. Kalau dia non-ASN mengikuti CPNS tidak lulus, maka tetap sebagai non-ASN. Tapi statusnya akan berubah sampai Desember 2024. Nah, bagaimana dengan adanya istilah prioritas kelulusan? Prioritas kelulusan dalam seleksi P3K diatur oleh Kemenpan melalui keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Prioritas pertama diberikan kepada tenaga honorer kategori 2. Jadi ada tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Walaupun nilai mereka lebih rendah dibanding tenaga non-ASN lainnya. Nah, nanti kita lihat ya, atau bisa cari sendiri di Google apa maksudnya tenaga honorer kategori 2. Selanjutnya, non-ASN dalam database BKN yang telah bekerja 2 tahun juga akan diprioritaskan. Diikuti oleh tenaga non-ASN yang belum masuk database jika masih ada formasi tersisa. Nah, ini menurut jawaban ini ada 3 ya. Kalau non-ASN mau menjadi P3K, prioritas pertama itu adalah THK 2. Kedua, sudah bekerja lebih dari 2 tahun.
ketiga dan sudah masuk database, dan yang ketiga non ASN belum masuk database. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi di jawaban selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, kebijakan prioritas berdasarkan pemeringkatan. Jadi sama tadi jawabannya, THK2 dulu yang memenuhi nilai ambang batas. Jika formasi masih kosong, maka diisi oleh peserta non-ASN sesuai pemeringkatan nilai. Nah, ya, ini berarti tadi THK2 baru 2 tahun ke atas, baru non-ASN yang baru tapi terdaftar di database. Nah, ini katanya kalau yang pilih jawaban kedua ini ada katanya nilai ambang batas. Nah, ya, tapi hampir sama itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi jawaban ketiga. Istilah prioritas kelulusan. Prioritas kelulusan perseleksi P3K mengikuti aturan Kemenpan RB. Misalnya, tenaga honorer yang masuk dalam kategori THL, tenaga harian lepas, dengan pengalaman kerja tertentu dapat diprioritaskan dalam seleksi. Nah, ini lain lagi ya keterangannya ini. Tapi ya yang pasti ada jenjang-jenjang yang mana diprioritaskan supaya lulus. Ya, kita lihat lagi. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah tenaga honorer bisa memilih formasi lain? Jawabannya, pemilihan formasi harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan jabatan yang tersedia. Pengguna ijazah yang berbeda dengan formasi yang dilamar, seperti melamar formasi yang lebih rendah dari kualifikasi pendidikan, tidak dianjurkan. Sebaiknya disesuaikan dengan formasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh instansi. Nah, itu tadi jawaban pertama. Sekarang kita lihat jawaban kedua. Tenaga honorer bisa memilih formasi lain? Nah, ini jawabannya. Tenaga honorer atau non-ASN bisa melamar formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja mereka. Optimalisasi formasi dilakukan dengan memberi kesempatan bagi tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah untuk mengikuti PK3K jadi bisa, tetapi sebaiknya yang sudah ada di tempat dia bekerja, ya. Itu dia ya. Coba kita lihat jawaban yang lain untuk pertanyaan yang sama. Memilih. Nah, ini enggak usah, hampir sama ya. Sekarang pertanyaan keempat. Apakah kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang tersedia? Nah, jadi kualifikasi pendidikan yang tidak relevan dengan jabatan yang dilamar dapat menjadi kendala dalam seleksi administrasi. Contoh, seorang dengan ijazah sarjana pendidikan bekerja di administrasi. Jika kualifikasi tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, maka peluang untuk lulus administrasi sangat kecil, meskipun ada peluang untuk ditempatkan dalam jabatan pelaksana. Ya. Nah, kita lihat jawaban kedua untuk pertanyaan tadi, kualifikasi pendidikan dengan jabatan tersedia. Kualifikasi pendidikan merupakan salah satu syarat penting dalam P3K. Dalam beberapa kasus, kualifikasi pendidikan yang tidak relevan dengan jabatan yang dilamar dapat menyebabkan pelamar tidak lolos seleksi. Sama jawabannya, tidak lolos seleksi administrasi. Jawaban ketiga, pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dipilih. Nah, udahlah, samanya itu ya. Sekarang pertanyaan keempat. Apabila terjadi masalah dalam upload data atau dokumen di SSC-ASN, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini katanya pelamar harus memastikan koneksi internet. Nah, dan memastikan internet stabil, ukuran serta jenis file sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jika terjadi kegagalan saat unggah, pelamar disarankan merefresh halaman dan mencoba kembali. Berarti katanya kalau dia ada masalah, periksa koneksi internet, periksa ukuran filenya. Oke, itu jawaban pertama. Kedua, masalah upload data. Jadi katanya pengunggahan dokumen menjadi sangat krusial. Kesalahan dalam pengunggahan dapat menyebabkan ketidaklulusan dalam seleksi administrasi. Masa sanggah diberikan selama 3 hari setelah seleksi administrasi. Jadi di jawaban kedua, kalau kita salah dan nggak lulus seleksi administrasi, dikasih 3 hari untuk melakukan sanggahan. Nah, jawaban ketiga, masalah penguploadan data atau dokumen di SSC-ASN. Nah, kesalahan dalam mengupload dokumen, misalnya memasukkan KTP atau dokumen lain, dapat menyebabkan ketidaklulusan dalam seleksi administrasi. Terdapat sama jawabannya.
Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Apakah supir atau security bisa mendaftar P3K? Jawabannya, supir dan security merupakan tenaga non-ASN, bisa mendaftar sebagai P3K, asalkan mereka kerja langsung di instansi pemerintah, bukan melalui sistem outsourcing. Kontrak mereka harus langsung dengan instansi tempat mereka bekerja, seperti PPK, bukan melalui pihak ketiga. Ini untuk jawaban pertama. Pertanyaan yang sama, apakah supir dan security bisa mendaftar P3K? Nah, ini jawaban kedua. Tenaga non-ASN seperti supir dan security bisa mendaftar jika mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan instansi tempat mereka bekerja. Jadi ini yang selanjutnya ini harus ada memenuhi syarat. Tadi yang pertama bukan pegawai outsourcing. Nah, yang ketiga jawabannya, untuk tenaga honorer seperti supir dan security, mereka dapat mengikuti P3K dengan syarat telah diangkat sebelum dikeluarkannya nota dinas pada tanggal 29 Agustus 2022 dan bekerja langsung di instansi pemerintah, bukan sebagai pegawai outsourcing. Nah, jadi katanya di sini SK supir atau security tersebut katanya sebelum tanggal 29 Agustus 2022. Kalau sesudah tanggal 29 Agustus tidak diperbolehkan lagi, walaupun mereka sebagai bekerja di kantor pemerintah bukan berdasarkan outsourcing. Jadi kita pun nanti silahkan kita cek di Google nota dinas 29 Agustus 2022 ini apa bunyinya ya. Barangkali itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya buat sendiri dan saya cari jawabannya. Nah, inilah jawabannya dan saya ambil dokumen yang disebarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, lalu saya masukkan ke ChatGPT supaya dia yang mencari jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.